Pada tutorial kali ini, kami akan membahas cara mengakses dan menggunakan fitur dari Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka atau TPGP di website Ayo Pramuka Kuarnas. Fitur TPGP adalah fitur yang digunakan untuk pengajuan dan persetujuan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka. Penghargaan yang telah disetujui dan disahkan akan ditampilkan pada profil kepramukaan anggota di bagian penghargaan. Nah, sekarang langsung aja ke tutorialnya. Pada halaman utama, buka sidebar di sebelah kiri, lalu buka penghargaan dan pilih menu TPGP. Untuk memulai mengajukan tanda penghargaan, kita klik Ajukan Penghargaan. Pada halaman ini, terdapat 4 tab. Di antaranya, Dashboard, Pengajuan, Persetujuan, dan Kelola Data. Pertama, kita akan membahas tab Kelola Data. Terdapat data yang dapat kita kelola mulai dari kelola pelaksanaan hingga status. Kita akan membahas kelola pelaksanaan terlebih dahulu. Pada menu ini, kita dapat melihat status pelaksanaan yang masih aktif. Artinya, pendaftaran masih dibuka dan dapat diakses oleh pengguna. Selain itu, terdapat tombol untuk menonaktifkan pendaftaran. Pembukaan pelaksanaan TPGP dilakukan setelah adanya surat edaran dari Kuarnas. Kemudian, admin Kuarnas akan melakukan kelola pelaksanaan untuk membuka TPGP pada Ayo Pramuka Kuarnas. Setelah itu, Kuarnas akan membuka kelola pelaksanaan Kuarda. Kemudian, admin Kuarda dan selanjutnya bisa membuka akses pada kuartir di bawah tingkatan masing-masing. Sebagai contoh, untuk menambahkan pelaksanaan, klik Tambah Pelaksanaan, isi formulir secara lengkap, lalu simpan. Dan jangan lupa untuk menyalakan hak aksesnya. Beralih pada menu Kelola PIC. Sebagai admin, kita dapat menambahkan PIC lain yang dapat mengakses fitur TPGP. Dalam hal ini, tujuannya untuk menambahkan verifikator-verifikator yang ada di kuartir. Untuk menambahkannya, pastikan tahunnya sesuai tahun yang berjalan. Setelah itu, klik tombol Tambah. Isi form dengan lengkap, pilih kuartir yang tersedia. Jika PIC untuk kuartir sendiri, maka klik pada box ini, lalu klik Simpan. Beralih pada menu Kelola Dewan Kehormatan. Diperuntukkan untuk menambahkan Dewan Kehormatan yang berkaitan dalam fitur TPGP. Untuk menambahkannya, klik tombol Tambah. Isi formulir secara lengkap, lalu klik Simpan. Untuk mengubah maupun menghapus data dapat dilakukan pada tombol di kolom aksi. Selanjutnya, beralih pada menu terakhir, yaitu Kelola Status. Diperuntukkan untuk mengatur dan memantau status akses pengajuan tanda penghargaan pada masing-masing kuartir. Di bagian atas ditampilkan ringkasan jumlah total kuartir yang terdaftar, jumlah yang sedang berlangsung proses pengajuannya, serta jumlah kuartir yang belum memulai. Pada bagian tabel, ditampilkan daftar kuartir dan informasinya secara lengkap. Pengajuan menunjukkan apakah proses di kuartir tersebut sedang berlangsung atau belum dimulai. Sementara pada kolom memulai akses, sistem menampilkan nama pengguna yang pertama kali mengaktifkan akses pengajuan di kuartir tersebut. Melalui tombol akses mulai, admin dapat mengatur apakah kuartir tersebut sudah diperbolehkan untuk memulai proses pengajuan tanda penghargaan atau belum. Jika tombol diaktifkan, maka kuartir dapat mulai melakukan pengajuan. Jika dinonaktifkan, maka proses pengajuan belum dapat dilakukan. Beralih ke tab Pengajuan. Kita dapat melihat daftar pengajuan tanda penghargaan Gerakan Pramuka yang telah masuk. Terdapat filter tahun yang dapat kita ubah untuk menampilkan data pada tahun yang diinginkan. Dan filter untuk mencari anggota berdasarkan lencana, berita acara, dan kuartir. Juga dapat menggunakan kolom pencarian. Setiap baris menampilkan informasi status pengajuan lengkap dengan informasinya. Melalui kolom aksi, kita dapat edit, hapus, atau melihat detail pengajuan, atau melakukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya, juga dapat melihat status persetujuan. Selain itu, terdapat tombol list link pengajuan yang dapat digunakan untuk menyimpan anggota atau calon pengusul yang telah dikirim link pengajuannya melalui tombol kirim formulir. Isikan nama, nomor WhatsApp, dan email anggota atau calon pengusul. Setelah itu, sistem akan mengirimkan formulir pengajuan kepada email yang terdaftar. Maka pengguna dapat mengakses link tersebut untuk mengajukan TPGP. Masukkan nomor WhatsApp yang terdaftar untuk verifikasi. Lalu mulai, baca ketentuan ini, lalu mulai. Pilih formulir anggota, lalu isi formulir secara lengkap. Untuk membuat pengajuan baru, pengguna dapat menekan tombol Ajukan Anggota, baik anggota muda maupun anggota dewasa. Baca terlebih dahulu cara pengajuannya. Isi form secara lengkap dari pengisian data anggota, pemilihan jenis penghargaan,
serta kelengkapan persyaratan yang diperlukan. Jangan lupa klik box pada kolom ini jika sudah selesai dan klik ajukan. Setelah berhasil diajukan, anggota yang diajukan dapat melihat status pengajuannya pada halaman TPGP-nya sendiri seperti ini. Perbedaan pengajuan terletak pada cara pengisian datanya. Jika pengajuan dilakukan melalui menu ajukan anggota, cukup memasukkan NTA, maka data yang berkaitan akan otomatis terisi di sistem dan tetap bisa diedit kembali. Pengajuan dilakukan melalui link formulir. Seluruh data harus diisi secara manual dan jika pengguna pernah mengajukan, maka beberapa data akan terisi otomatis. Selanjutnya, beralih ke tab persetujuan. Terdapat tab anggota dan kuartir. Kita dapat mengelola proses persetujuan pengajuan dari anggota maupun kuartir. Di bagian atas ditampilkan ringkasan jumlah pengajuan berdasarkan status, seperti memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, perlu pertimbangan, dan belum diverifikasi. Daftar pengajuan dapat difilter berdasarkan jenis lencana dan status. Kita juga dapat memilih tahun pengajuan untuk menyesuaikan data yang ingin ditampilkan. Jika kita ingin mengunduh data, dapat menggunakan tombol ini. Filter data yang ingin diunduh, lalu unduh, juga tersedia pencarian untuk menemukan anggota secara cepat. Selanjutnya, pada tabel utama. Sistem menampilkan daftar pengajuan secara detail. Pada kolom persetujuan, kita dapat langsung melihat apakah pengajuan tersebut sudah disetujui atau belum. Apabila ingin melihat informasi lebih lengkap, kita dapat menekan tombol cek data di bagian kanan. Dari sana, kita dapat memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data sebelum memberikan keputusan akhir. Terdapat tombol download data untuk mendownload data. Juga tombol status persetujuan untuk dapat melihat status persetujuan lebih detail. Klik pada tombol selanjutnya. Kita akan diarahkan pada halaman konfirmasi. Admin atau Dewan Kehormatan wajib mengisi kolom pertimbangan sebagai dasar keputusan. Selanjutnya, centang syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh anggota sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah itu, pilih keputusan. Perlu pertimbangan, tolak, atau setujui. Pastikan seluruh isian sudah benar sebelum keputusan dikirimkan. Selain itu, tersedia juga tombol buat berita acara yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil persetujuan secara resmi di dalam sistem. Pada halaman buat berita acara, kita dapat melihat ringkasan pengajuan yang akan diproses. Di bagian atas ditampilkan total pengajuan yang masuk, jumlah yang memenuhi syarat, serta total penghargaan yang akan diberikan. Informasi ini menjadi gambaran awal sebelum proses persetujuan final dilakukan. Terdapat tab beri penghargaan dan teruskan pengajuan. Menu ini digunakan untuk menentukan tindak lanjut atas pengajuan yang telah melalui tahap verifikasi. Pertama-tama, kita akan membahas tab beri penghargaan terlebih dahulu. Pada bagian berikan tanda penghargaan, sistem menampilkan daftar nama anggota yang telah memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan lengkap dengan informasinya. Selain itu, terdapat kolom pertimbangan atau rekomendasi Dewan Kehormatan yang berisi catatan hasil sidang atau rekomendasi dari tingkat kuartir terkait. Catatan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan akhir. Di sisi kanan, tersedia tombol detail untuk melihat informasi lebih lengkap dari masing-masing pengajuan apabila diperlukan pemeriksaan tambahan. Pada bagian atas kanan halaman, tersedia pilihan untuk mengunduh dokumen berita acara dalam format Excel maupun PDF. Dokumen ini dapat digunakan sebagai arsip atau dokumentasi resmi hasil persetujuan. Setelah seluruh data dipastikan benar dan sesuai, langkah terakhir adalah menekan tombol setujui penghargaan untuk menetapkan keputusan secara resmi di dalam sistem. Beralih pada tab teruskan pengajuan. Diperuntukkan ketika pengajuan tanda penghargaan perlu diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Contoh, jika dari Kuarcap maka naik ke Kuarda. Jika dari Kuarda maka naik ke Kuarnas. Pada bagian tabel, apabila belum terdapat data yang ditampilkan, maka sistem akan memberikan keterangan bahwa belum ada pengajuan yang siap untuk diteruskan. Hal ini berarti proses verifikasi atau persetujuan di tingkat sebelumnya belum selesai atau belum ada data yang memenuhi syarat untuk dikirimkan ke tahap berikutnya. Jika data sudah sesuai, kita bisa klik tombol teruskan ke Kuarnas. Selanjutnya kembali, kita beralih ke tab kuartir pada menu persetujuan. Secara fungsi, tab ini memiliki mekanisme yang sama dengan tab anggota, yaitu untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap pengajuan tanda penghargaan. Terakhir, beralih ke tab dashboard.
kita dapat melihat ringkasan data pengajuan tanda penghargaan gerakan pramuka pada wilayah yang dikelola. Di bagian atas ditampilkan jumlah total pengajuan, memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, perlu pertimbangan, dan belum diverifikasi. Data ini dapat difilter berdasarkan tahun. Di bagian bawah terdapat grafik yang menampilkan total pengajuan tanda penghargaan berdasarkan kuartir. Jika kita arahkan kursor, maka akan terlihat jumlah total pengajuan, disetujui, ditolak, dan belum diverifikasi, juga terdapat total persetujuan. Demikian penjelasan mengenai fitur tanda penghargaan gerakan pramuka. Semoga panduan ini dapat membantu kita memahami setiap fitur yang tersedia.